No need, so do it. Saudara, semakin terbatasnya lahan untuk pembangunan, bangunan-bangunan pun harus diarahkan untuk semakin tinggi ke atas. Belum lagi orang-orang di zaman sekarang juga mencari kepraktisan di mana terdapat one-stop center. Di dalam satu gedung, dia bisa bekerja, berbelanja, bahkan tinggal dan rileks di sana. Tidak mengherankan jika kita dapat menemukan bahwa di kota-kota besar, semakin banyak gedung pencakar langit yang dibangun ratusan hingga ribuan meter ke atas untuk memenuhi keinginan manusia modern. Namun tahukah kita bahwa semakin menjulang tinggi sebuah gedung, semakin ke dalam pula para pekerja pembangunan harus menggali kedalaman tanah untuk meletakkan fondasi dari bangunan tersebut. Jika untuk membangun rumah 3 lantai, hanya butuh mungkin menggali sekitar 0,5 sampai 1 meter ke bawah untuk meletakkan fondasi. Untuk membangun gedung kembar Petronas di Kuala Lumpur, Malaysia, batu fondasi dari kedua gedung ini perlu diletakkan di dalam kedalaman 120 meter di bawah permukaan tanah. Gedung Taipei 101 membutuhkan penggalian sekitar 80 meter ke bawah tanah dan dibutuhkan 2 lapisan fondasi untuk memastikan gedung tertinggi di kota Taipei, Taiwan tersebut aman dari gempa dan angin taifun. Fondasi yang didirikan di atas batu yang keras memang menjadi kunci dari kokoh tidaknya suatu bangunan, baik bangunan 1-2 lantai maupun pencakar langit yang tingginya ratusan lantai. Demikian pula dengan iman dari seorang Kristen. Kedalaman dari iman seorang murid Kristus yang mau berdiri teguh juga membutuhkan dasar yang kuat. Seperti yang Yesus sampaikan di bagian terakhir dari khotbah di bukit di Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ada 2 benda yang menjadi fokus utama dari pengajaran Yesus pada bagian ini. 2 benda ini yang membedakan akhir dari gedung rumah yang didirikan. Yang pertama adalah batu. Kata batu dalam bahasa asli Alkitab bukan hanya merujuk kepada batu kerikil yang kecil, namun kata batu di sini merujuk kepada batu besar, hamparan batuan dasar yang besar yang biasanya dipakai menjadi fondasi dari bangunan. Batu besar ini bersifat kuat, stabil, dan tidak dapat berpindah. Sebagai kontrasnya, benda yang kedua adalah pasir. Pasir bersifat longgar, tidak stabil, dan mudah untuk berpindah. Kedua materi yang menjadi dasar dari bangunan yang dimaksudkan oleh Yesus di sini menjadi kunci utama dari pengajaran Yesus. Para pendengar dari khotbah Yesus ini adalah mereka yang tinggal di Israel dengan kontur tanah berpasir di bagian permukaannya. Teknik sipil pada zaman itu telah menunjukkan bahwa orang-orang telah memahami bahwa dalam mendirikan suatu bangunan rumah, mereka perlu menggali lebih dalam ke bawah tanah untuk mendapatkan tanah yang teksturnya lebih keras yang dapat dikatakan sebagai batu untuk dijadikan fondasi dari rumah. Pasir di permukaan memang tidak cocok untuk dijadikan sebagai fondasi. Tanpa menancapkan tiang rumah pada batu yang keras ketika hujan besar dan angin kencang, mereka tidak dapat berlindung dengan aman di dalam rumah. Dalam pengajaran kali ini, Yesus tidak menunjukkan adanya perbedaan dari penampakan luar dari kedua rumah yang didirikan di atas fondasi yang berbeda. Rumah-rumah ini adalah rumah tempat tinggal biasa yang dapat dijumpai oleh para pendengar Yesus. Rumah mereka sendiri, rumah yang dihuni oleh tetangga mereka ataupun saudara mereka. Rumah yang dilengkapi dengan kamar tidur, ruang keluarga, dapur. Di samping itu, Yesus juga merujuk kepada kondisi cuaca yang sama, yaitu hujan yang turun dengan deras disertai dengan angin kencang sehingga menyebabkan banjir. Namun kedua rumah yang tampak sama ini ketika menghadapi perubahan kondisi cuaca, keduanya memiliki akhir cerita yang berbeda. Yang satu tetap berdiri teguh, tidak tergoyahkan karena dibangun di atas fondasi batu. Tetapi yang satu lagi hancur dan mengalami kerusakan yang hebat karena dibangun di atas fondasi pasir. Memang benar, fondasi yang kokoh menentukan akhir dari sebuah rumah. Di sepanjang khotbah Yesus di bukit ini kita menjumpai ada 2 kelompok besar orang yang menjadi pendengar Yesus. Yang satu disebut orang banyak dan yang satu lagi disebut murid-murid Yesus. Orang banyak datang karena mereka penasaran dan mereka hanya merasa kagum dengan guru yang bernama Yesus ini.
Ada yang mungkin mendengar sampai setengah. Belum selesai Yesus mengajar, mereka telah pergi karena ada urusan yang lain. Ada yang merasa pengajaran Yesus terlalu keras, sehingga sampai setengah mereka sudah pergi. Ada yang mengikuti sampai akhir, tetapi hanya pulang dan bertepuk tangan sebagai tanda hormat kepada Yesus. Mereka tidak pernah mau mengambil komitmen untuk mengikuti Yesus. Di tengah-tengah orang banyak ini, kita dapat menemukan sebagian kecil dari mereka yang disebut dengan orang munafik. Orang-orang munafik datang untuk mendengarkan firman yang sama, tetapi tujuannya karena ingin mencari kesalahan dari sang guru ini, agar mereka dapat menghukum dia dan menuduhnya telah menista agama nenek moyang Israel. Mereka tidak merasa memerlukan keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus, karena mereka menganggap diri mereka adalah bagian dari umat pilihan. Mereka menganggap diri mereka telah hidup kudus dan setia melakukan ibadah, memberikan berpuluhan, menyembelih korban, menyunatkan diri, memberikan sedekah, berpuasa, berdoa, menghafalkan Taurat, dan kegiatan agama lainnya telah mereka lakukan dengan taat dan dengan peraturan yang ketat. Namun semua kewajiban agama yang mereka jalankan itu hanya terlihat baik di mata manusia. Jauh di dalam hati ternyata mereka sama sekali tidak rindu untuk mencari Bapa di surga. Baik orang banyak maupun orang munafik, mereka adalah orang-orang yang hanya mendengarkan tapi tidak meresponi firman yang mereka dengar dengan melakukan apa yang telah Yesus sampaikan. Mereka adalah orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Mereka sedang berada di jalan yang lebar yang menuju kepada kebinasaan, tapi mereka tidak sadar. Firman Allah yang mereka dengar sedang mengajak mereka untuk bertobat, tetapi mereka tetap mengeraskan hati karena merasa diri sudah hidup benar dan saleh. Mereka tidak merasa diri mereka miskin secara roh. Mereka tidak berduka cita atas dosa dan kesalahan. Mereka tidak bersedia untuk melembutkan hati dan mengakui diri lapar dan haus akan kebenaran Allah. Mereka tidak merasa perlu bertobat dan mengikuti Yesus. Mereka puas dengan praktik keagamaan mereka dan berharap dapat berbagian dalam kerajaan surga dengan semua itu. Kehidupan yang terlihat sebagai orang saleh dan beragama tidak dapat menyelamatkan seorang manusia dari penghukuman kekal. Hanya dengan iman yang menerima kasih anugerah Yesus, seorang manusia dapat menerima hidup kekal di dalam kerajaan surga. Namun di sisi yang lain, ada kelompok orang yang disebut dengan murid-murid. Mereka adalah orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Mereka mendengarkan perkataan Yesus dan melakukannya. Mereka meresponi dengan menjawab ya atas undangan Allah untuk masuk ke dalam kerajaannya. Mereka adalah orang-orang yang disebut berbahagia atau diberkati oleh Allah karena melakukan kehendak Bapa di surga. Hanya dengan menyandarkan diri dan kehidupan sepenuhnya pada pokok anggur yang benar itu, maka murid-murid Yesus dapat terus bersuka cita dan menikmati kehidupan yang kekal. Walaupun harus berjalan melalui pintu yang kecil dan jalan yang sesak, murid-murid Yesus tetap bersuka cita atas kondisi tersebut. Murid-murid Yesus bukan hanya sekedar menyandang status orang Kristen, pergi ke gereja, memberikan persembahan, bersedekah, berdoa, berpuasa, beribadah, melayani, mengikuti pendalaman Alkitab, menghadiri berbagai persekutuan. Mereka melakukan semua praktek kerohanian karena ada kerinduan besar untuk memuliakan Bapa di surga. Orang yang bijaksana ini akan disebut anak-anak Allah yang mewarisi kerajaan surga. Oleh karena mereka mendengarkan dan melakukan sabda Yesus, kehidupan mereka diubahkan oleh Injil yang memerdekakan mereka dari kutuk dosa. Karya Kristus di atas kayu salib telah membebaskan mereka dari hukuman kekal api neraka. Hutang dosa telah dibayar lunas di atas kayu salib. Mereka telah kembali hidup damai dalam relasi yang erat dengan Allah. Allah Roh Kudus juga tinggal dalam hati mereka untuk memimpin dan terus mentransformasi kehidupan mereka menjadi manusia baru di dalam Kristus. Mereka dengan taat dan setia melakukan firman Allah karena firman Allah menjadi sandaran dan fondasi kehidupan mereka untuk mengarungi samudera kehidupan yang penuh dengan badai, hujan, dan angin ini. Namun mereka tidak takut karena Allah selalu beserta dengan mereka. Dasar pengharapan mereka adalah pada Kristus yang telah menang melawan maut. Di dalam perjalanan mengikuti Kristus, seorang murid Kristus juga harus terus menggali semakin dalam dan menancapkan tiang rumah kita semakin dalam di dalam fondasi batu karang yang kokoh itu. Kita terus menjalin relasi yang semakin erat dan dalam bersama dengan Yesus. Yesus menginginkan iman yang terus bertumbuh dari murid-muridnya. Dengan terus mengenal Dia melalui pembacaan firman Tuhan dan komunikasi yang terus terbangun kepada Dia dalam doa, kita akan terus kuat berdiri di dalam Yesus, sehingga ketika pencobaan datang, kita tidak mudah tergoyahkan. Seorang penulis buku, James Bryan Smith, dalam bukunya The Good and Beautiful Life, pernah bercerita bahwa dia mengenal seorang dokter Kristen yang dituduh melakukan malpraktik. Kasus ini sampai dibawa ke pengadilan. Padahal dia sangat yakin bahwa tuduhan ini merupakan sebuah fitnahan terhadap dirinya.
Fitnahan ini ditujukan untuk merusak reputasi dirinya. Di dalam persidangan yang berkali-kali dia dipaksa oleh pengacara untuk mengakui kesalahannya. Hatinya sangat sedih dan banyak tetesan air mata yang sudah mengalir keluar dari matanya. Namun dia selalu meyakini salah satu bagian pengajaran Yesus di bukit tentang jangan khawatir. Dia tidak takut menghadapi masa depannya yang bisa saja harus kehilangan nama baik, bahkan pekerjaannya. Tetapi dia tetap berani menatap masa depannya karena dia tahu Bapa di surga selalu bersamanya. Imannya terhadap Yesus tidak pernah bergeser sedikit pun. Inilah karakter seorang murid Kristus yang adalah pelaku firman, bukan pendengar saja. Firman yang telah didengar menjadi sandaran kehidupan bagi sang dokter tersebut di dalam menghadapi badai kehidupan. Bagaimana dengan kita? Sebagai murid-murid Kristus, bagaimana kita menempatkan firman Tuhan dalam hidup kita? Hanya sekedar mengisi pengetahuan keagamaan kita, atau firman Tuhan merupakan objek studi kita untuk mengenal Allah? Atau firman Tuhan telah menjadi penuntun langkah hidup kita yang menerangi setiap tapak dari jalan hidup kita? Rasul Yakobus dalam suratnya di pasal 1 ayat 25, ia mengatakan kepada jemaatnya bahwa mereka yang meneliti firman Allah, mempelajarinya dengan tekun, bahkan melakukannya, mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Ketika kita menjadi murid-murid Kristus, firman Allah yang hidup itu telah tertanam di dalam hati kita. Sekarang tinggal bagaimana kita meresponi semua firman yang telah kita pelajari, yang telah kita dengar. Sudahkah kita hanya menyimpannya atau kita telah melakukannya? Biarkan firman Allah menghidupkan hati kita dalam menjalani hidup kita sebagai murid-murid Kristus. Hanya dengan bersandar pada firman Tuhan, kita dapat berdiri kokoh sebagai anak-anak Tuhan dalam menghadapi berbagai situasi dalam hidup ini. Orang-orang yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk melakukan firman Allah di dalam kehidupan kita. Fondasi adalah bagian terpenting dari sebuah bangunan untuk dapat terus berdiri. Batu yang keras adalah material yang paling tepat untuk dijadikan fondasi. Tanpa fondasi yang kuat, rumah yang megah sekalipun akan runtuh dengan pasti. Firman Allah adalah sandaran hidup yang dapat diandalkan oleh warga kerajaan surga. Yesus Kristus adalah firman Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia. Menjadi murid Kristus tidak hanya mendengar tetapi juga melakukan firman dengan setia.